Ya, silakan. Dari sini kita bisa mendefinisikan bahwa salah satu dari gejala si ibu ini adalah salah satu faktor keturunan dari si ayah. Terus beliau merokok setengah hingga 1 bungkus setiap hari. Namun beliau tidak konsumsi alkohol maupun obat-obatan terlarang. Beliau juga jarang olahraga. Nah, di sini kita bisa mendefinisikan kalau misalnya si ibu ini jarang olahraga dan ya salah satu indikasi PJK adalah tertimbunnya lemak karena jarang berolahraga. Benar nggak, Pak? Ya, dan faktor resiko apa aja yang dia ada di sini? Tadi kan kamu udah sebutin resiko karena riwayat keluarga kan, keturunan kan. Terus apa lagi yang merupakan faktor resiko PJK? Jarang olahraga sama dia ada diabetes. Iya, terus satu lagi? Dia merokok. Mm-mm. Satu setengah sampai 1 bungkus. Jarang olahraga. Satu lagi. Sama ada hipertensi, Pak. Iya. Oke, teruskan. Terus obat-obat yang ia minum selama ini adalah aspirin, hidroklorothiazid, sama metformin. Lalu apoteker menjelaskan kepada Ibu Suryani bahwa gejala yang dialami dapat merupakan gejala penyakit jantung koroner. Atas saran apoteker tersebut, Ibu Suryani memeriksakan diri lebih lanjut kepada dokter spesialis jantung. Dan berikut hasil pemeriksaannya. Diketahui berat badan beliau 85 kg dan tinggi badan 160 cm. Gejala vitalnya BP-nya 152/98 mmHg. HR-nya 84/84 X per min. X itu apa sih? HR-nya 20. X itu apa? Apa, Pak? X itu apa? 84 apa itu? 84 kali per menit maksudnya, ya. 84 kali per menit. RR-nya 22 beat per menit. Maksudnya 22 nafas itu kan nafas 22 kali per menit ya. Sama temperatur suhunya 37 derajat Celcius. Terus denyut jantung teratur. Bunyi jantung S1, S2 tidak terdengar, S3 tidak ada murmur rups dan golps. Apa itu ya? Paru-paru bunyi. Apa itu? S1, S2, S3, S4 itu apa? Nggak tahu ya. Ada yang tahu nggak? Teman-teman ada yang tahu nggak? Serambi kanan, serambi kiri ya, Pak? Bukannya master S1, S1 farmasi, S2 apoteker gitu ya? Enggak ya, S1 itu maksudnya bunyi pertama. Kan kalau jantung kita kan bunyinya kan dua bunyi yang normal ya. Lup, dup, lup, dup, lup, dup gitu kan. Kalau kamu dengar di stetoskop ya, bunyinya lup, dup, lup, dup. Nah, kalau cuma bunyi lup, dup itu S1, S2 ya. Nah, S3 dan S4 itu adalah bunyi tidak normal ya. Seperti misalnya kamu ada bunyi lup, dup, kers, lup, dup, kers. Nah, itu berarti ada S3 ya. Nah, S4 lain lagi ya. Nah, mungkin lup, dup, kers, ker, lup, dup, kers, ker gitu. Nah, itu ada S3, S4 gitu ya. Jadi adalah S3, S4 itu adalah nggak normal pokoknya ya. Nah, murmur itu adalah bunyi yang nggak normal juga, tetapi biasanya itu terjadi kalau ada
darah yang mengalir kembali ke, misalnya kan darah kan harusnya kan dari serambi ke dari atrium ya ke ventricle kan, dia kan dari atas ke bawah kan darah itu kan. Nah, ada katup kan, katup itu buka ya, darah mengalir dari atrium ke ventricle, nanti tutup katupnya kan. Nah, terus darah itu nggak bisa kembali ke atas lagi. Nah, kadang-kadang kalau katupnya lemah ya, gagal jantung nih, katupnya lemah ya. Nah, itu si darah itu bisa muncrat ke atas lagi, itu namanya regurgitasi ya, ya. Nah, itu nanti ada bunyi ya, kalau dokternya itu pinter ya, dokter spesialis jantung yang pinter, dia dengar dengan stetoskop itu, dia kedengaran bunyi itu lemah ya, bunyinya lemah gitu, ser 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 gitu bunyinya gitu ya. Nah, itu artinya murmur. Oke. Raps itu kalau ada bunyi abnormal juga, yaitu kamu kan tahu jantung itu ada lapisan jantung namanya perikardial ya. Nah, kalau ada infeksi dalam perikardial, itu si dua lapisan itu bisa saling menggesek. Nah, kalau saling menggesek itu namanya rap. Oke, kalau galop itu adalah bunyi nggak normal seperti bunyi pacuan kuda. Nah, itu biasanya terjadi kalau ada hipertensi yang terlalu tinggi ya. Nah, itu biasanya terjadi galops itu ya. Nanti kalau dia dengar di stetoskop itu seperti ada pacuan kuda gitu loh. Kamu bisa bayangkan pacuan kuda kan gitu kan. Nah, itu juga bunyi yang nggak normal yang namanya galops ya. Semuanya ngerti? Yang lain? Pak. Ya, Ya. Oke. Terus ya, lanjut ya. Paru-paru, bunyi paru normal. Abnomen, non-tender, non-distended, bunyi usus, bowel sound. Terus labs-nya, triacid cell-nya 206 mg per dl, HDL 38 mg per dl, LDL-nya 119 mg per dl. Terus EG-nya 246 mg per dl. Glukosa puasa 217 mg per dl atau 100 sampai normalnya 100 sampai 125. Hasil lab lainnya normal. Untuk ekokardiografinya RFF-nya 60%, penebalan otot vertikal kiri terlihat jelas di left vertical hypertrophy. Ya, itu namanya ya left ventricle hypertrophy, itu artinya penebalan otot ventrikel kiri ya. Nah, itu. Nah, terus Ibu Suryani menjalani pemeriksaan angioterapi dan didapatkan adanya penyumbatan pembuluh darah sebanyak 80% pada left circumflex artery. Kita lihat di gambar di bawah. Terus berdasarkan semua informasi di atas, Ibu Suryani akhirnya didiagnosa menderita penyakit jantung koroner tipe angina stabil, gagal jantung diastema atau gagal jantung dengan nilai EF terjaga. Dengan saran apoteker klinis di bangsa penyakit dalam, metoprolol 100 mg dan ramipril 5 mg telah ditambahkan ke dalam daftar obat-obatan Ibu Suryani di samping aspirin, hidroklorotriazid, dan metformin dan fluvoxamine. Terus pertanyaan yang pertama, sebutkan dan jelaskan gejala-gejala apa saja dan hasil pemeriksaan Ibu Suryani yang menunjukkan bahwa beliau menderita penyakit angina stabil dan gagal jantung distolik.
Yang pertama, beliau mengalami sesak nafas, kemudian keringat dingin, nyeri dan ketidaknyamanan pada dada, kemudian beliau mudah lelah, berkembung atau sering dianggap beliau lemah, yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya menunjukkan bahwa glukosa puasa beliau 217 mg per dl, sedangkan batas normalnya 100 sampai 125. Trigliseridnya 246 mg per dl, sedangkan batas normalnya 150 sampai 199. Oke, maksud kamu apa ini? Kayak perut kembung dan sering dianggap mah. Itu apa? Kok bisa? Kan gejalanya, Pak, yang ada di soalnya tadi. Ya, nggak, maksud saya. Angina stabil itu yang mana? Yang kan ini ada dua nih, angina stabil sama gagal jantung diastolik. Jadi harus kamu bedakan, ya. Gejalanya gitu ya, Pak? Iya, kan kalau gejala-gejala hasil pemeriksaan yang menunjukkan dia itu menderita penyakit angina stabil, ya. Jadi yang tadi sesak nafas, keringat dingin, nyeri ketika dia ada ketika dia bukan berolahraga sih ya, ada lelah lah ya, ketika dia lelah kan. Kemudian pemeriksaan apa yang udah pasti bahwa dia itu angina stabil, yang mana? Hasil gula darah puasanya, Pak, sama ya itu gula darah puasa sama kolesterol itu itu kan nggak pasti, itu kan hanya penunjang, ya. Artinya kan nggak semua orang yang gula darahnya tinggi adalah kena angina stabil, ngerti nggak? Iya. Jadi dari gejala satu, ya. Kemudian ada yang lab yang betul-betul pasti bisa, dia itu udah pasti dia kena angina, yaitu dari angiografi. Angiografinya kan ada 80% itu tersumbat itu. Nah, itu dia, ya kan? Itu dia yang membuat kita itu pasti gitu. Nah, kemudian kamu bisa bilang ditunjang lagi dengan dia punya sejarah, ya kan? Sejarah keluarga, sejarah penyakitnya yaitu diabetes dan hipertensi, ya. Dan dia juga glukosanya juga nggak teratur, masih belum mencapai normal kan. Kemudian dia juga kolesterolnya tinggi, ya, terutama itu loh, LDL-nya tinggi nggak? Tinggi, Pak. Ya, LDL-nya tinggi, trigliseridnya tinggi, ya. Nah, itu adalah penunjang, ya. Maksudnya mereka itu bukan yang paling utama, ya, dia itu penunjang. Jadi kita nggak bisa bilang kok orang kolesterol itu tinggi, oh pasti dia sakit jantung, kan nggak mungkin, belum, ya. Tapi kemungkinan besar gitu, ya. Kalian ini mau ngapain sih? Kiki masih ngajar loh. Oke, terus apa lagi? Yang tadi yang gagal jantung diastolik itu yang mana? Yang menunjukkan dia gagal jantung diastolik, yaitu yang hasil eko, ya, hasil itu ya. Jadi dia itu LVEF-nya itu 60%, berarti masih bagus, ya. Nah, dia itu gagal jantung diastolik itu kalau LVEF itu lebih dari 40, ya. Kalau lebih dari 40
itu itu gagal jantung diastolik. Kalau gagal jantung sistolik, LVEF-nya kurang dari 40. Ngerti nggak? Ya, jadi ada buku yang bilang 40, ada yang buku yang bilang 50. Ya kita ambil aja 40 deh, ya. Gitu. Kalau lebih dari 40 atau kalau kita mau ya kita ambil 50 deh, ambil 50 nggak apa-apa, 50 aja. Jadi LVEF kurang dari 50 adalah gagal jantung sistolik, ya. LVEF lebih dari 50 itu gagal jantung diastolik, ya. Tapi kenapa dia bisa dibilang gagal jantung? Belum tentu kan, kalau kayak kita kan mungkin LVEF juga 70, ya. Nah, itu yang penting di sini adalah penebalan otot ventricle kiri, ya. Left ventricle hypertrophy. Ya kan kalau orang yang left ventricle hypertrophy, dia itu kemungkinan besar akan terkena gagal jantung diastolik, ya. Gitu. Tapi sebenarnya kita belum bisa sih bilang dia gagal jantung, belum bisa, ya. Kecuali kalau kita ada yang namanya EKG. iya, EKG, tapi EF sih sebenarnya, EF yang penting ya, tapi ini LVEF ini ya. Kalau kurang dari 30 pasti gagal jantung deh, gitu ya. Cuman kalau yang ini kita belum tentu, kalau tergantung dia punya gejala lain, misalnya dia ada bengkak di kakinya, ya. Karena gagal jantung diastolik itu seringnya bengkak, ya. Tuh. Oke, terus. Terus pertanyaan yang kedua, apakah faktor-faktor resiko Ibu Suryani untuk menderita penyakit jantung koroner? Jawabannya, yang pertama kelebihan berat badan atau obesitas. Beliau memiliki berat badan yang berlebih dikarenakan mengkonsumsi makanan dengan tinggi lemak, juga cenderung malas untuk berolahraga. Oke, tapi dari mana kamu tahu dia mengkonsumsi makanan dari tinggi lemak? Dari soalnya, Pak. Oh ya, dia udah bilang ya? Iya. Dia udah bilang kalau dia konsumsi makanan tinggi lemak? Udah. Ada? Saya nggak tahu. Ada di atasnya. Ada yang gitu. Terus yang kedua, beliau memiliki riwayat tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah tinggi normal 90/60 mmHg. Loh, siapa bilang? Jadi tekanan darah tinggi, nggak usah bilang tekanan darah, dia memang ada tekanan darah tinggi, ya kan? Nah, kalau tekanan darah normal itu berapa kira-kira? 120/80. Itu kalau di orang yang sehat ya. Tapi kalau untuk orang yang ada diabetes, ada apa gitu ya, sebenarnya target kita itu adalah kurang dari 140/90, ya. Kurang dari 140/90 itu normal. Artinya bahwa itu mencapai target gitu ya. Jadi kita nggak perlu sampai 120 strip 80, ya kan? 140 strip 90 pun udah boleh. Tapi kamu nggak perlu bilang gitu, cuma bilang aja dia punya riwayat tekanan darah tinggi, ya, dan tekanan darahnya sekarang adalah 150/98. Kita udah tahu itu bahwa itu adalah tekanan darah tinggi, ya. Terus yang ketiga, beliau menghabiskan setengah sampai hingga 1 bungkus rokok dalam sehari, sehingga nikotin yang terdapat dalam rokok menyebabkan penyempitan arteri, sementara karbon monoksida menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Terus yang keempat, faktor usia. Di mana semakin bertambahnya usia, resiko penimbunan lemak juga semakin besar.
Sebenarnya bukan resiko penimbunan lemak sih, ya. Resiko usia itu sendiri. Dia usianya berapa orang ibu ini? 65 tahun. 65 ya. Jadi untuk wanita usia di atas 65, untuk pria usia di atas 55 ya. Terus Faktor keturunan, di mana ayah beliau juga memiliki riwayat penyakit jantung. dan ayahnya itu bukan hanya riwayat penyakit jantung ya, tapi ayahnya itu malah meninggal pada waktu umur berapa? Umur 50 tahun. Ayahnya meninggal pada waktu berumur 50 tahun karena sakit jantung kan? Iya. Ya, berarti kalau ayah ataupun saudara laki-laki ya meninggal di bawah 55, itu namanya premature death ya. Namanya dia itu meninggal muda, termasuk meninggal muda karena sakit jantung. Itu dia menjadi resiko ya. Nah, kalau untuk wanita yaitu ibu atau kakak yang pertama, kakak atau ibu ya yang meninggal di bawah 65. Ya, jadi untuk wanita di bawah 65, kalau untuk lelaki di bawah 55. Ya. Oke, terus ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang lain? Kurang olahraganya tadi mana kurang olahraga? Tadi kan kamu ada sebut kurang olahraga. Faktor-faktor risiko. Kurang olahraga. Terus faktor diabetes, hipertensi kok kamu nggak masukin ya? Hipertensi dan diabetes. Hipertensi udah dimasukin Pak, cuman yang diabetesnya belum Pak. Oh iya, hipertensinya udah. Nah, diabetesnya juga. Kemudian juga kolesterol tinggi itu loh. Kan juga faktornya. Kolesterol tinggi itu kan juga faktornya kan. Iya, terus lagi. Terus yang ketiga, apakah saran apoteker untuk menambah metoprolol dan ramipril kepada Ibu Suryani adalah tepat? Apakah alasannya? Kalau menurut saya ya Pak, nggak tahu menurut pasang lainnya. Menurut saya tepat, karena metoprolol adalah golongan beta blocker yang digunakan untuk menangani tekanan darah tinggi dan gagal jantung, di mana obat ini bekerja menghambat epinefrin atau adrenalin jantung yang dapat membuat jantung berdenyut lebih cepat atau mempersempit pembuluh darah dan memperkuat kontraksi pada jantung. Dengan dihambatnya adrenalin, denyut jantung akan melambat, tekanan darah menurun, dan beban jantung akan berkurang. Sedangkan untuk ramiprilnya bekerja menghambat angioten 1 menjadi angioten 2, di mana angioten 2 ini menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah. Dengan tidak terbentuknya angioten 2, otot pembuluh darah akan lemas dan pembuluh darah akan lebih lebar, sehingga memperlancar aliran darah dan tekanan darah menjadi turun. Iya. Ini kamu ya, kalau kayak gini, kamu harus kasih spasi ya. Maksudnya jangan langsung panjang gitu kan, susah untuk bacanya ya. Setelah metoprolol itu sampai ke ramipril sini, sampai beban jantung berkurang ini ya. Kemudian kamu kasih turun satu, jadi terpisah antara si jawaban si metoprolol sama ramipril ya. Nah, dan jadi jawaban kamu ini farmakologis ya, masih farmakologis, belum klinikal ya. Kalau klinikal yaitu kalau beta blocker dan ini kan ACE inhibitor, ramipril kan. Ya, keduanya adalah obat-obat pilihan ya untuk untuk angina ya, untuk penyakit jantung koroner ya, dan juga gagal jantung. Tapi yang kita sekarang adalah masalah dia sekarang adalah penyakit jantung koroner ya.
Metoprolol, oke. Itu bukan angioten ya, tapi angiotensin kan? Angiotensin, bukan angioten ya, angiotensin. Ya, Pak. Nah, ya, oke. Nomor 4. Terus nomor 4 dan seterusnya akan dibacakan oleh Ayat. Mana sih Aib? Ada nggak orangnya? Ada, Pak. Kalau nggak ada saya kasih 0 nanti nih. Mana Ros Aib? Ros. Keluar kali dia, Pak. Mungkin itu jaringannya nggak bagus. Ya udah, kamu tulisin aja deh Ros. Ada nggak jawaban kamu? Saya lanjutin nih, Pak. Iya. Oke, baik. Yang nomor 4. Apakah ada lagi perubahan obat yang diperlukan untuk Ibu Suryani? Jawabannya ada. Perubahannya seharusnya Ibu Suryani tidak perlu diresepkan Ramipril karena sudah dibantu oleh terapi obat aspirin yang fungsinya hampir sama, yaitu sebagai pengencer darah. Oke, sampai situ dulu. Yang lain setuju nggak? Kalau Ramipril sama aspirin itu sama fungsinya. Ayo coba yang lain jawab. Sebenarnya sih Pak, dia kan kalau Ramipril kan lebih ke hipertensi sama jantung ya Pak ya. Cuman saya baca ada apa sih, ada terapi yang lain yang bisa mengencerkan darah gitu. Enggak, kalau aspirin kan lain. Ya, aspirin kan antiplatelet kan. Ya, jadi sekarang gini ya, kalian mahasiswa farmasi, ya nggak boleh pakai istilah pengencer darah, nggak boleh ya. Nggak boleh memakai istilah pengencer darah. Ya, itu hanya untuk orang yang nggak belajar farmasi atau kedokteran, ya. Nah, kita harus pakai istilah antiplatelet, ya, antikoagulan, ya. Nggak boleh pakai istilah pengencer darah, ya. Kecuali kalau kita ngomong sama pasien yang dia nggak ngerti apa itu platelet, apa itu antikoagulan, ya boleh ya. Tapi kalau ngomong di antara sesama tenaga kesehatan nggak boleh pakai itu istilah pengencer darah, ya. Karena nggak ada itu istilah pengencer darah. Ada darahnya nggak encer. Kalau mau encer darah ya kasih aja air, nanti air darahnya jadi encer, ya kan? Betul nggak? Betul Pak. Ya. Jadi secara farmakologis ya aspirin adalah obat antiplatelet ya, artinya dia itu mencegah platelet itu bergabung-gabung gitu loh ya. Platelet apa namanya itu menjadi to inhibit platelet agregasi platelet. Jadi platelet itu bersatu-satu gitu ya, bukan menggumpal sih, tapi dia kayak apa, menempel satu dengan yang lainnya, agregasi ya. Oke. Jadi bukan itu jawabannya ya, bukan itu jawabannya. Kan tadi kan yang jawaban nomor 3 kan kamu udah bilang bahwa itu tepat diberikan beta blocker sama metoprolol sama itu ramipril. Sekarang malahan yang keempat suruh ramiprilnya diubah. Kan gak masuk akal. Kamu udah membetulkan kok sekarang menyalahkan lagi. Yang lain tahu nggak?
Kalau misalnya yang antara ramipril sama metoprololnya yang dihilangkan, Pak? Hah? Benar nggak, Pak? Apanya? Ramipril antara ramipril sama metoprololnya yang dihilangkan, benar nggak, Kenapa? Pak? Kenapa dihilangkan? Kan kamu bilang udah betul dikasih ramipril sama metoprolol. Obatnya apa aja coba sekali lagi? Dia kan obatnya metformin. Apalagi? Metoprolol, metformin, Aspirin. aspirin, hidroklorotiazid, sama ramipril dan metoprolol tambahannya. Oke, dia ada aspirin ya. Ya, oke lah karena dia udah ada angina ya. Ya, sekarang udah ada angina, dia mau pakai aspirin ya bagus lah ya. Tetapi apalagi tekanan darahnya masih tinggi, tapi kan sekarang kita udah kasih ramipril ya, metoprolol, kemungkinan tekanan darahnya akan turun ya. Nah, diabetesnya udah bagus belum dia diabetesnya? Nah, itu diabetesnya udah bagus belum? Belum. Belum. Jadi kira-kira kalau misalnya itu metforminnya itu rendah atau tinggi itu? Gimana, Pak? Obat metforminnya itu ya 500 mg 2 kali sehari kan? Itu kira-kira dosisnya rendah apa tinggi? Rendah. Hah? Rendah apa tinggi? Yang lain bisa bantu nggak? Ayo, kan udah pada asisten apoteker nih, harus udah tahu dong dosis-dosisnya. Metformin itu apa yang kamu sering ini? Glukopak ya, Glukopak. Apa mereknya di sini, di Indonesia ini? Iya, Glukopak, Pak. Ya. Sebenarnya cara sebutnya itu bukan Glukopak ya, Glucovage. Glucovage ya. Nah, Glucovage itu kan 500, ada yang 850 kan? Ya. Tapi jarang. Ada yang 850, kamu bisa naikkan 850 2 kali sehari. Ya kan itu belum tercapai, gulanya masih tinggi. Ya kan? Ya enggak? Ya. Nah, tapi juga kita harus tanya dulu sebelum kita ubah obatnya ya, kita harus tanya dulu Bapak ada Ibu ya, pakai obatnya enggak tiap hari, jangan-jangan ibunya nggak pakai tiap hari ya. Jangan sampai kita nambahin obat terus malahan jadi overdosis karena ibunya nggak pernah pakai sih ya. Jadi harus tanya dulu ibu obat ini selalu dipakai enggak metforminnya itu. Kalau selalu dipakai tetapi tetap masih tinggi gula darahnya ya. Jadi kita boleh menaikkan dosisnya. Naikkan dosisnya 850 2 kali sehari ya, pakai yang 850 itu bisa kan. Sebenarnya bisa kita naikkan sampai 1000 sih, 1000 mg 2 kali sehari itu masih bisa ya. Cuman kalau kita nggak mau naikkan terlalu tinggi, naikkan dulu jadi 850 ya, 2 kali sehari. Oke. Satu lagi, kan kolesterolnya tinggi, dia pakai obat kolesterol nggak? Enggak. Hah? Enggak, Pak. Enggak. Enggak ya. Jadi perlu nggak tambahkan obat kolesterol? Perlu. Apa yang kamu sarankan? Simvastatin? Bukan, Pak. Boleh. Ya, harus ada alasannya kenapa kamu simvastatin. Jadi orang ini dia sudah dapat angina ya, berarti dia udah resiko tinggi kan. Ingat gak sih waktu kita ngomong tentang kolesterol, anti kolesterol, ya kan? Jadi yang obat statin ini memang harus karena dia resiko tinggi ya.
Nah, cuman apakah yang kita kasih simvastatin atau atorvastatin? Ingat nggak bahwa obat statin itu dibagi 3 grup, ya, grup intensitas tinggi, intensitas menengah, sama intensitas rendah, ya. Nah, kalau simvastatin 10 sampai 20 mg itu adalah intensitas rendah. 20 sampai 40 mg intensitas menengah, ya. Nah, intensitas tinggi itu nggak ada simvastatin, nggak ada simvastatin. Adanya cuma 2, atorvastatin 40 sampai 80 mg atau rosuvastatin 40 mg, 20 sampai 40, ya. Itu yang intensitas tinggi. Intensitas menengah bisa atorvastatin, bisa ini, ya. Jadi kalau menurut guideline, ya, menurut penata laksanaan, ya, kalau kita mau menurut teori lah kan, kalau menurut teori seharusnya kita memilih antara atorvastatin atau rosuvastatin karena dia ini sudah ada angina, jadi kita harus memberikan yang dosis tinggi, ya, nggak boleh memberikan dosis rendah, ya. Jadi kita harus tembak dia dengan dosis tinggi. Cuman itu secara teori, ya. Tapi kan kedua obat ini mahal harganya kan. Atorvastatin sama rosuvastatin ini mahal. Yang murah kan simvastatin karena generik, ya kan? Nah, tergantung kalau itu dalam praktek lain dengan teori, ya. Kalau praktek itu kita harus lihat pasiennya itu mampu atau enggak. Kita ngasih obat-obat yang mahal, pasiennya nggak mampu juga percuma, ya kan? Nggak akan dibeli nantinya dia, ya. Nah, jadi kalau lihat pasiennya, tapi sekarang karena kamu lagi belajar, ya kamu jawabnya sesuai dengan buku, ya kan? Kalau di buku kan bilangnya harusnya rosuvastatin atau atorvastatin, ya. Nah, jadi kamu bilang oke, kalau rosuvastatin berarti antara 40 mg rosuvastatin. Kalau atorvastatin 80 mg, ya, ataupun paling rendah 40. Ya, mungkin kamu bisa start dengan 40 mg atorvastatin, ya. Itu 2 yang perlu lah. Yang perlu itu statin, itu perlu banget. Yang kedua itu metformin, ya, perlu dinaikkan. Kalau pasien itu memang selama ini memang minum obatnya. Kalau pasiennya minum obatnya bolong-bolong, ya kita perbaiki dulu. Kita suruh minum dulu yang 500 mg secara teratur, ya. Ngerti nggak? Ini si Aep, aku jewer juga nih, ya, nggak datang ya. Mungkin jaringannya, Pak. Jaringan dia nggak bagus. Ya, kalau kalian itu ya udah tahu mau presentasi, harusnya pada hari itu harus cari tempat di mana jaringan itu bagus gitu, ya. Oke, terusin lagi deh, habisin. Yang kelima, butir-butir konseling apa saja yang harus diberikan kepada Ibu Suryani mengenai penggunaan obat Ramipril yang aman. Yang pertama, hindari makanan yang mengandung garam. Kedua, gunakan obat ini secara teratur untuk mendapatkan khasiat yang baik. Terus yang ketiga, efek samping dari obat ini dapat menimbulkan batuk, rasa lelah, sakit kepala, pusing, mual. Kemudian hentikan pemakaian Ramipril dan hubungi dokter jika Anda ada efek samping yang serius seperti merasa ingin pingsan, tingkat potasium tinggi, terus bibir kering, haus, bingung, membengkakkan, jarang buang air kecil, kemudian wajah pucat, urin berwarna, mudah lebam dan berdarah, kemudian kulit dan mata menguning. Kemudian demam, jika ada demam, panas dingin, tubuh sakit, gejala flu, dan radang di mulut tenggorokan. Oke, kira-kira nih saya mau tanya nih, ya, saya tanya yang lain, ya. Teman-teman yang lain coba, Mira, Galuh, semua itu. Kalau
apoteker itu memberikan Iya, Pak. konseling begitu, efek samping obat ini kepada pasiennya ini. Kira-kira mereka mau pakai nggak tuh obat itu? Ngeri nggak? Apa? Ngeri, Hah? Pak. Ngeri. Nanti Iya, ngeri, mantul, Pak. ya kan? Iya, Kulit Pak. dan mata menguning, nanti sakit tubuh, sakit, ya kan? Nanti bibir kering, haus, ya itu masing-masing. Nanti dia nggak mau minum. Pembengkakan lagi, jarang buang air kecil, otot melemah, rasa jadi Komplit ya, Pak. ah, Komplit. jadi gimana caranya yang bagusnya ya? Jadi pertama ingat gak yang saya bilang kalau konseling obat pertama itu apa? Tujuan, ya. Tujuan kenapa kamu diberikan obat ini, Bu? Tujuannya apa? Ya, jadi kan ini Ramipril ya kan? Bu, obat ini Ramipril ini diberikan ya untuk membantu ibu supaya tekanan darahnya turun, jadi lebih turun lagi ya kan, dan juga untuk apa, supaya untuk meringankan beban kerja jantung ibu ya kan, karena dia kan akan melebarkan pembuluh darah kan, dan obat ini sudah terbukti bagus untuk orang-orang yang mempunyai penyakit jantung koroner ya kan, sama. Nah itu dulu. Yang kedua, gimana cara menggunakannya, jangan efek samping dulu ya. Nah, jadi pertama tujuannya apa, kedua gimana menggunakannya. Jadi satu tablet satu hari kan, satu tablet per hari ya, sekali sehari kan. Jadi dia berapa miligram? 5 miligram ya. Tablet 5 miligram, satu tablet sekali sehari. Tapi ingat gak, kalau yang ACE inhibitor ini kali pertama dia dia harus pakainya pagi atau malam? Yang pertama. Pagi. Hah? Malam. Malam. Kenapa Rizka? Kenapa harus pakainya malam? Karena kalau malam pada ngapain? Tidur, Pak. Malam. Tidur Mungkin, ya. soalnya obatnya itu pas berinteraksinya itu pas pada malam hari. Gimana ya, Pak? Ini kan obatnya kan gini, orang yang belum pernah pakai obat ini ya, kalau pertama kali pakai dia tekanan darahnya itu bisa drop ya, bisa tekanan darahnya itu bisa langsung turun tinggi ya, langsung drop gitu loh. Kalau kamu pakainya pagi, kalau pagi kan orang itu kerja, jalan gitu kan, atau nyetir ya. Nah kalau pakainya pagi tiba-tiba dia lagi jalan atau lagi, kan ini orang tua itu lebih sensitif ya, dia bisa pingsan ya kan. Misalnya kalau lagi mau bangun dari tempat duduknya itu langsung pingsan, berabe kan, jatuh, malahan nanti jatuh, nanti sakit apa, patah kakinya ya, patah tangannya, itu lebih bahaya kan. Nah, jadi bagusnya pakainya itu adalah pada malam hari langsung tidur gitu. Ya, jadi kalau pusing pun, pening kepala pun tidur nggak apa-apa kan? Ya kan? Asal dia jangan gitu mau pergi toilet lagi ya bisa jatuh juga dia, ya bahaya juga ya. Makanya kalau dia udah orang tua yang sudah uzur ya dia harus ditemani lah ya, pergi toilet dia harus ditemani, jangan pergi toilet sendiri, nanti dia mau pipis malam-malam pipis pergi sendiri malah pingsan nanti dia di kamar mandinya ya. Nah jatuh malah berabe gitu kan, jadi mesti dipesenin sama orang rumahnya kalau dia memang orangnya itu apa namanya ya, agak lemah gitu ya, tapi kalau orangnya kuat masih aktif mah nggak apa-apa ya. Nah itu Berarti untuk selanjutnya dia malam atau hanya pas hari pertama? hari pertama aja ya. Nah kalau udah hari pertama dia udah minum obat ini nggak apa-apa gitu kan, nggak ngerasa pusing, nggak ngerasa apa-apa ya, selanjutnya dia bisa pagi ya, terusin pagi. Jadi metoprololnya malam, Pak, atau bisa dibarengin? Enggak, itu kan khusus untuk Ramipril. Kalau metoprolol kan lain lagi. Metoprolol kan dia untuk
dia kan bukan vasodilator kayak si ramipril ini. Jadi dia nggak akan turunkan tekanan darah gitu tinggi langsung, ya. Dia justru untuk memperlambat detak jantung. Kalau malam kan detak jantung lebih lambat ya. Kalian sudah praktikum kan yang semester lalu yang saya suruh pas malam, pas pagi ya. Detak jantung itu Udah, kan Pak. malam lebih rendah kan. Nah kalau kamu kasih lagi ramipril nanti nggak bisa tidur loh. Tidur nanti detak jantungnya tambah lambat nanti. Ya. Jadi nggak apa-apa itu sekarang. Jadi kan sekali lagi ya, pertama tujuan obat ini apa, kedua gimana minumnya, ketiga, nah apa yang perlu diperhatikan yaitu efek samping ini ya. Cuman kamu jangan ngejelasin semua sekaligus ya, yang penting-penting aja ya kan. Nah, beberapa yang paling penting, yang memang paling penting ya, yang tadi itu seperti tadi kan, mungkin kalau kamu pertama kali minum obat ini akan terasa pusing ya. Nah kalau terasa pusing itu kemungkinan karena tekanan darah itu turun. Kalau ibu ada tensimeter di rumah ya bisa ditensiin ya, betul nggak tekanan darahnya udah turun ya. Nanti kalau ibu mau bangun dari lebih baik obat ini juga diminumnya sambil duduk atau sambil duduk, habis itu nggak berapa lama langsung tidur aja Bu, jangan jalan-jalan dulu gitu. Jadi nggak, habis malam jangan pergilah ke jalan-jalan, malah jalan-jalan malam malah jatuh lagi ya. Nah itu yang pertama. Kedua, terus kalau yang ACE inhibitor apa sih itunya, efek sampingnya yang paling terkenal apa? Yang lain-lain tahu nggak? Ayo, Fani, Rere, mana nih semua nih? Din, Vivi, hah? Rindopril. Apa? Rindopril. Ya bukan itu, maksud saya efek sampingnya yang paling umum gitu. Batuk, Pak. Ya batuk kering. Jadi kamu harus bilang ya, obat ini kemungkinan bisa menyebabkan batuk. Kemungkinan loh ya, nggak semua orang ya. Kemungkinan bisa menyebabkan batuk, tapi ini kan nggak berbahaya batuknya ya. Nah, cuman kalau batuknya nggak berhenti-berhenti ya, tetap batuk terus nggak berhenti-berhenti, itu kan juga susah kan orang batuk terus ya kan. Nah, beritahukan dokter ya, nanti dokter bisa ganti obatnya ya kan. Karena kalau batuk-batuk terus kan nggak enak kan gitu. Ya tapi kalau cuma batuk sehari 2 hari nggak apa-apa. Ya, batuk dikit-dikit nggak apa-apa gitu ya. Nah obat ini bisa menyebabkan batuk kering, tapi kalau Anda merasa tidak nyaman ya, batuknya tidak berhenti-berhenti, silakan memberitahukan dokternya. Nanti supaya dokternya bisa ganti dengan obat lain ya. Obat lainnya obat apa kalau diganti? Golongan ARB, Pak. Ya betul, golongan ARB ya. Apa sih golongan ARB itu? Contohnya Valsartan. Valsartan ya. Itu apa namanya itu? Kalau nama ininya? Diovan ya. Dan obat-obat yang lain lagi ya, seperti telmisartan dan banyak kok itu obatnya ya. Itu kemudian satu lagi yang paling penting juga untuk ACE inhibitor ini, yaitu apa? Kan semua obat dapat menyebabkan alergi, terutama ACE inhibitor ini ya, bisa menyebabkan alergi. Alerginya apa? Yaitu Bibir kering, terus pembengkakan, Pak. sebenarnya bukan bibir kering sih ya. Jadi alergi itu ya kayak gatal-gatal di kulit ya, bahkan dapat jadi bengkak-bengkak gitu ya. Bengkak di mata ya, dan di bibir, dan yang paling bahaya itu kesannya bengkak di saluran nafas ya. Jadi bisa terjadi yang kita sebut bahasa medisnya apa? Angioedema ya, angioedema ya. Angioedema bahasa Inggrisnya, angioedema ya. Angioedema itu bisa terjadi pembengkakan, gatal merah-merah di kulit, dan juga pembengkakan pada bibir dan saluran napas. Ya, jadi susah napas nih orang itu ya.
Nah, kalau susah nafas itu bahaya, bisa meninggal orangnya. Ya. Nah, itu harus cepat-cepat memberitahu cepat-cepat ke dokter karena angioedema itu bisa meninggal orangnya, ya. Jadi harus cepat-cepat ke dokter. Oke, 3 ini aja yang penting dulu, yang lain nggak usah, ya. Nah, itu yang kamu bilang tingkat potasium tinggi itu memang betul juga, ya, itu juga perlu. Tapi tingkat potasium tinggi itu nggak bisa di ini ya, orang nggak akan tahu ya potasium saya itu tinggi atau enggak atau rendah. Kalium maksudnya kan, itu orang nggak bisa lihat, ya. Yang bisa lihat itu kalau orang itu ke lab periksa, ya. Jadi nggak bisa dirasakan, ya. Nah, kamu bilang detak jantung melambat, tapi kan kita tahu kalau orang ini kan diberikan metoprolol. Nanti kalau kamu kasih metoprolol, dia detak jantung akan melambat, ya. Jangan-jangan nanti disangkanya karena kaliumnya, ya. Jadi jangan ngomongin itu aja. Jadi kalium itu nggak perlu diomongin dulu deh untuk sekarang, ya, ke ibu ini. Karena emang dia nggak bisa juga, taunya dia nggak bisa, dia nggak akan tahu kalau kaliumnya itu nantinya tinggi atau rendah, ya. Nggak, biasanya jarang ada gejala kecuali kalau rendah, ya. Kalau kalium rendah memang ada gejala, ya, jadi lemas dan sebagainya, ya. Oke. Oke, Pak. Yang penting itu kita harus tahu kaliumnya sekarang berapa dia. Kaliumnya dia, ibu itu. Kalau kaliumnya sekarang sekitar 3,5 atau 4, itu nggak apa-apa, ya. Dan kalau ginjalnya sehat, dia nggak akan terjadi kaliumnya tinggi banget, itu nggak akan terjadi, ya. Kalau ginjalnya sehat. Kecuali kalau ginjalnya udah parah, ginjalnya buruk, dan dia kaliumnya asalnya udah tinggi. Kalau asalnya udah tinggi kayak sekarang 5 gitu ya. Nah, itu bahaya memang dia. Oke? Itu dulu, itu aja yang penting kamu, ya. Itu semua diubah ya ini ya. Kemudian ada satu lagi yang terakhir, apa yang terakhir? Butir-butir konseling apa saja yang harus diberikan kepada Ibu Suryani mengenai penggunaan obat metoprolol yang aman? Yang pertama, minum obatnya secara teratur. Yang kedua, obat ini dapat menyebabkan mual dan muntah, mulut kering, sembelit, diare, sakit perut atau perut terasa mulas, pusing, sakit kepala ringan, mengantuk, badan terasa lemas dan tidak bertenaga, gelisah dan mengalami gangguan tidur atau insomnia. Jika efek samping berkelanjutan atau tidak berhenti, silakan ke dokter. Kemudian karena obat ini adalah salah satu obat yang memiliki efek samping yang mengantuk, oleh karena itu sebaiknya jangan dulu mengendarai mobil atau motor sampai efek obat benar-benar hilang. Iya, sekali lagi ya. Jadi kamu hanya berfokus pada efek samping, jangan ya. Nanti orang itu nggak mau ini ya. Jadi sekali lagi seperti yang tadi itu ya, mulai dulu dengan butir-butir konselingnya. Pertama adalah tujuannya apa obat ini, ya kan? Tujuannya obat ini adalah dapat menurunkan tekanan darah, ya, dapat memperlambat denyut jantung. Kan denyut jantungnya 84. Bagusnya itu sekitar 60, ya, sekitar 60 sampai 70. Oke. Jadi kita turunkan denyut jantung supaya apa? Jantungnya itu jangan bekerja terlalu keras, kamu bilang sama ibu itu ya. Nah, ketiga memang obat ini sudah terbukti ya, terbukti berguna untuk orang yang mempunyai penyakit angina ya atau PJK ya. Nah, kedua cara minum obat itu ya, caranya kan 1 kali sehari 1 tablet ya kan. Yang ketiga, yang ketiga itu yang harus diperhatikan ya. Efek samping yang harus diperhatikan. Tuh. Yang kayak mual muntah itu memang semua obat memang bisa menyebabkan mual muntah sih ya. Jadi nggak perlu. Dan beta blocker itu bukan khasnya. Khasnya bukan mual muntah, mulut kering itu bukan khasnya ya. Kalau mulut kering kan khas untuk ini antikolinergik. Ya, ini kan enggak, ya kan? Nah, seperti semua yang paling khas untuk beta blocker itu adalah pertama adalah denyut jantung akan
melambat, ya kan? Kalau merasa denyut jantung lambat itu biasanya pasien itu akan merasa cepat lelah karena denyut jantungnya melambat kan, cepat lelah, ya. Iya. Nah, dan juga gangguan tidur, iya, ya, gangguan tidur, ya kan, insomnia. Tapi itu nggak pada semua orang, ya. Bukan insomnia sih sebenarnya, ya. Dia gangguan tidur dalam bentuk mimpi. Jadi dia bisa mimpi-mimpi serem, ya, mimpi serem. Jadi ya diingatkan kepada ibu itu, kadang ada orang-orang yang menggunakan beta blocker ini ada mimpi-mimpi serem, tapi itu jangan takut, itu biasanya akan tidak berkelanjutan, ya. Kemudian apalagi beta blocker, ya. Kalau untuk pria dia akan mengalami impoten, ya, kalau untuk pria. Tapi kan ini wanita, ya, jadi dia nggak ada ini hubungannya dengan dia, ya. Yaitu kalau yang mengendarain mobil motor saya rasa nggak terlalu, ya. Tapi kan ibu 65 tahun, nggak tahu, ya. Ya bilang aja ada kemungkinan dapat menyebabkan karena dia obat ini sih, ya, beta blocker ini ada hubungannya juga dengan saraf, ya. Jadi ya kemungkinan bisa aja ya menyebabkan mengantuk. Kalau misalnya ini, kalau ibu merasakan itu, ya sebaiknya hati-hati kalau mengendarai mobil, motor, atau menjalankan mesin, ya kan? Nah itu 2-3 yang paling perlu aja, ya. Oke? Ya, yang lain ada pertanyaan nggak? Gini ya, ini udah jam 10:30, aku rasa terlalu malam sudah.